semuanya, apa kabar? Kembali lagi ke channel Tia Agustinawati yang sudah lama vakum. Hari ini kita akan kembali lagi beraktivitas, ketemu dan ngobrol bareng teman-teman dengan tema yang sedikit berbeda. Kali ini aku mau ngobrolin tentang hal yang lagi aku seneng lakukan, yaitu investasi. Tapi nggak usah yang berat-berat dulu ya, karena ini video pertama. Aku nggak akan sendirian nih. Di sini aku akan ngobrol bareng teman aku yang sudah duluan terjun ke dunia investasi, trading dan semacamnya. Jadi kita bisa ngobrol dan mungkin obrolan kita ini sedikit banyak bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin mau terjun ke dunia investasi juga atau sedikit kepo tentang dunia investasi. Nah, langsung aja ya, aku akan sapa teman aku. Halo. Ya, kenalin ya, gue Rian dari WWF Indonesia, teman kerjanya Tia. Teman kerja lah. Iya, teman kerja. Teman kerja juga, dan bener lagi investasi sekarang, dan kebetulan mungkin lebih duluan dari Tia, dan Tia mau minta sharing aja pengalaman, soalnya aku juga masih belajar, mungkin juga Tia juga sama. Jadi mungkin bagi teman-teman yang belum pernah ya Tia, bisa ya mencontoh, kalau yang baik-baik bisa diadaptasi, dicoba. Oke. Gitu. Jadi guys, kita berdua ini bukan expert ya, kita berdua juga bukan investor yang sukses dan macamnya, tapi kita berdua ini pemula. Jadi ini obrolan benar-benar khusus obrolan orang-orang yang baru banget terjun ke dunia investasi. Jadi teman-teman yang mungkin lebih expert daripada kita boleh nanti komen tips and triknya gimana sukses di dunia investor gitu. BTW bro, gue manggilnya Bro Rian aja ya. Oke. Bro, jadi lu udah berapa lama sih terjun ke dunia investasi? Investasi secara umum ya mungkin ya. Ya. Kalau investasi itu kan suatu hal yang bertambah ya, termasuk jualan juga mungkin ya. Kalau investasi jual-jualan tuh dari SD pernah gue jual stiker gitu dulu. Gitu aja. Terus zaman kuliah dulu itu jualan snack, jual sate-satean gitu. Kalau investasi ya, jadi uang bulanan gue taruh di situ, buat coba gue puter. Habis itu duitnya dibagi-bagi buat invest, buat nabung. Baru kalau yang investasi di yang lagi kekinian saham gitu, itu 2018 gitu sampai sekarang. Nah, jadi gitu mungkin gue juga baru dapat insight nih. Ternyata investasi itu gue paradigmanya ketika dengar investasi pasti kalau nggak saham ya reksadana. Ternyata investasi secara garis besarnya adalah kita memutar uang ya bro ya. Jadi baik itu cara dagang dan semacamnya. Itu termasuk di investasi juga. Menarik sih. Tapi mengkerucut di investasi yang kita mau obrolin ini, investasi tentang saham ya. Lu berarti tahun 2018 terjun ke dunia saham. Dan kenapa lu mau main saham bro? Apa sih yang lu pikir saat itu gitu? Mikirin apa ya? Mikir kaya kan? Ya, yang dipikir itu sebenarnya dari awal juga udah sadar ya, kalau gue udah sadar. Pernah baca-baca buku Rich Dad Poor Dad, kalau pernah, mungkin dia juga pernah baca ya. Robert Kiyosaki itu kan bukunya membuka mata gue kalau sebegitu pentingnya kita investasi gitu dan memikirkan masa depan. Dan gue juga waktu itu pernah baca artikel cara ngatur duit kita tuh dibagi-bagi gitu kan, di porsi-porsi buat kebutuhan, buat nabung, buat sosial, buat investasi gitu. Jadi dari zaman kuliah itu udah gue bagi-bagi duitnya. Nah, tapi gue tuh belum tahu
gue apain ya duit gue ya kayak gitu, masa dijamin doang. Hmm. Padahal kan gue sadar ada inflasi ya Tia ya, pasti kan kita tahu gitu duit kita itu kalau dibiarin tuh bakal ngurang terus tiap tahun, jadi kita tuh rugi. Jadi gue terpikir dengar-dengar saham nih, waktu itu dengar-dengar dari teman, udah dengar-dengar cuman nggak tahu apa. Habis itu ada tingkat yang udah saham duluan, Hmm. ya udah gua buka rekening saham, belajar habis itu coba caranya gimana gitu sih. Tapi ya, intinya ngerti melek finansial dulu, melek sadar dulu akan pentingnya investasi sih kalau gua. Oh penting banget Ya, bener banget sih. tuh cuy. Untuk gue yang baru banget terjun ke dunia investasi juga, awalnya juga karena melek sama finansial gitu. Mungkin apa ya, gue ngerasa kok gue baru sadar sekarang gitu ya. Padahal Yeah. ketika gue mulai lebih awal, pasti apa ya, dampak investasi gue bakalan lebih baik daripada gue mulai dari sekarang. Makanya Yeah, yeah. gue mulai sadar mau belajar investasi tuh, gue juga cerita ya bro, itu 2020 karena pandemik. Jadi Iya. pada saat pandemik pertama, PSBB pertama, lockdown ya di Jakarta. Kita berdua kan kerja di Jakarta. Jadi Ya. kita balik ke kampung, gue di Medan, lu di Lampung kan. Jadi banyak waktu untuk Oh kita iya. berpikir hal-hal baru Merenung. gitu kan. Dan gue sadar pada saat itu kayak, wah, gue nggak tahu nih gue kedepannya gimana kehidupan gue. Maksudnya Ya. kerjaan sekarang juga susah karena pandemik dan semacamnya. Sementara gue nggak ada backup finansial untuk Yes, menunjang yes, misalnya yes. gue nganggur 3 bulan atau 5 bulan ke depan gitu. Gue Yes, kayak yes. di situ kayak gue ketampar pap gitu. Ya kayak gue sering Ya, nontonin video-video tentang atur keuangan dan semacamnya. Baru kesadar ya, ya. kan kalau di video itu YouTube itu kita ketika nonton baru ada rekomendasi list-list terusnya ya. Nah, jadi Benar-benar. satu video itu di bawahnya itu kayak ada tentang investasi. Jadi sebenarnya anak muda seusia kita ini memperbesar peluang income gitu loh. Jadi nggak hanya mengandalkan satu Benar. income gitu ya bro ya. Nah, di Yes. salah satu list income yang bisa kita manfaatkan di situ masuklah investasi. Gue Benar. tertarik kan, gue belajar, kemudian setelah kita mulai aktif kerja lagi, gue ketemu sama lu, sama beberapa temen, gue kan kepo ya, gue sering ngajak ngobrol, lu main saham ya? Apaan nih Iya, judi nih gitu ya? Mau dong ya? iya, soalnya gue tuh baru banget, tapi gue orangnya, karena gue tahu ya, dunia Ya, investasi ini dunia yang luas banget gitu loh. iya luas banget. Circle-nya itu banyak banget. Jadi lu bener-bener harus belajar dulu, belajar tentang Yes, yes, yes. investasi dan lu mau pakai investasi yang mana. Karena sekarang banyak investasi bodong juga ya, bro. Benar, temen gue ada tuh ya banyak lah. Mungkin ada temen gue yang begitu juga. Ya investasi bodong, makanya emang hati-hati juga sih Ti ya. Apalagi mungkin kita yang baru-baru belajar juga ini apa nih kok gue pengen naruh duit tapi mungkin kita ngeliat orang kok ini untungnya cepet gitu. Mungkin kalau yang investasi bodong itu ciri-cirinya gampang sih Ti, biasanya. Apa tuh, bro? Mungkin nggak apa-apa ya loncat ke situ ya. Nggak apa-apa dong, kita Loncat. ngobrol santai sebenarnya. Iya, biasanya tuh kan banyak sih skemanya tuh ada skema Ponzi, money game. Paling paling jelas itu kalau kita mau ngeliat investasinya benar atau enggak, lihat aja returnnya. Tahu lah kita tahu return ya, tahu dong, pastilah. Return per bulannya, per year-nya. Kalau saham aja kan rata-rata kan 10-20% kan per tahun. Per Tapi tahun. kalau ada investasi yang bisa 100% per bulan kan kita mikir juga lah. Iya, benar. Ada lah temen gue yang di sana ya akhirnya ada skema Ponzi gitu ternyata namanya. Jadi kok sebulan itu bisa balik
langsung 100%. Itu kan nggak mungkin gitu. Terus Iya. barangnya juga nggak jelas biasanya. Kayak gitu. Biasanya investasi-investasi yang cepat dan terlalu cepat. Kita usaha real aja, jual barang aja kan nggak secepat itu ya, tuh ya. Pasti kan. Itu sih paling kalau yang bodong-bodong. Jangan sampailah kena bodong. Iya. Nah, menarik tuh guys buat teman-teman yang mau atau baru mau mulai investasi, pastikan investasi kalian itu aman gitu. Pastikan kalian jangan punya ekspektasi yang terlalu tinggi sama investasi, karena investasi itu butuh proses dan butuh waktu gitu loh. 1 tahun aja mungkin hanya berkembang 10-20%. Jadi kalau yang lebih dari itu harus kalian waspadain sih. Yes, benar banget. Mungkin kalau kita punya analisis yang bagus dan lagi hoki, mungkin bisa 50% juga sih. Iya, sesuai dengan analisis ya. Yo, benar banget. Tapi bro, menarik nih bicara analisis. Lu selama tahun 2018 sampai hari ini main di dunia saham, lu tipikal investor yang menggunakan analisis awan nih? Waduh. Jadi ini kan baik lagi ya disclaimer ya. Gue juga bukan expert ya, cuman pemula yang sharing ke mungkin bagi teman-teman yang baru mau masuk gitu. Cuman analisis kan ada 2 kan, fundamental dan teknikal. Jadi kalau gue sih lagi belajar juga proses itu, karena kan kayak fundamental kan kita harus baca laporan keuangan. Gue ada bukunya juga belum selesai gue baca juga, baru sedikit setengah gitu. Kita harus tahu perusahaan ini apa, analisis utangnya banyak nggak, kayak masuk perusahaan yang blue chip nggak, yang stabil nggak, liquid nggak, banyak yang jual, banyak beli nggak, gitu-gitu. Baru nanti kan analisis teknikal dari tren masa lalu kan, trennya itu naik, ini mantul, rebound atau gimana. Ya kalau mau analisis gitu, kalau gue sih biasanya waktu itu simple banget sih, Ti. Paling cuma ngeliat rasio utang. Oh, utangnya gede. Oh, berarti ini bukan blue chip gitu kan. Lihat lagi ininya gimana nih, ini lagi trennya lagi mana, naik nggak, rebound. Oh, ini lagi rebound nih, mau mantul. Oh, ini harga terendah tahun ini. Paling gitu-gitu aja sih, Ti. Yang simple doang. Yang bisa kita pakai, yang gue sering pakai. Sama mungkin waktu itu gue juga pernah kemakan ini sih, sentimen publik, tahu nggak sih? Iya. Tahu lah ya. Tahu. Iya, jadi kan apalagi orang Indo kan latah kan. Iya. Gue waktu itu, ini juga sebenarnya waktu itu pernah gara-gara mobil Tesla mau masuk itu kan. Iya, jadi kan orang-orang pada beli Antam. Kenapa orang beli Antam? Karena katanya baterainya disuplai dari Antam, gitu-gitu. Beli. Wow, naik tuh, emang naik karena yang mainin itu berita ternyata sih. Udah naik, pada beli Antam, emang naik tuh, ada yang bener, ada berita-beritanya kan muncul di. Nah, ternyata pas udah berapa bulan kemudian, itu bulan Januari, Februari 2021, Teslanya nggak jadi masuk ke Indonesia. Waduh, kocak bener itu. Jadi jujur gue juga nyangkut di Antam. Gue juga jadi, salah satu orang yang kena. Benar juga ya. Iya. Gue baru mau main, gue nyangkut. Iya, makanya jadi tapi nggak apa-apa sih, balik lagi kan itu kan pengalaman ya. Jadi kita belajar. Jadi mungkin jadi kita lebih teliti, nggak sekedar dan sekali lagi ya, mungkin kita kalau mungkin jangan pakai main ya. Main itu kan kayak kita gambling, investasi saham. Gue pernah dengar orang ngomong gitu. Jadi bedanya main kan kita nggak masukin doang kan. Kalau investasi kan kita benar-benar. Ya mungkin catatannya selalu pakai duit dingin sih, kalau dari gue. Jangan pakai duit yang apalagi orang yang utang itu jangan sampai. Bener banget, bro. Duit hidup gitu. Nih kita yakin bener bakal
duit kita hidup sebulan nih kita jual, kita pakai bakal kita yakin minggu depan bakal naik, ternyata boncos kan kita yang mampus ya. Iya. Itu Sebenarnya sih gitu sih. menarik bro, Ya. bener. Gue setuju, dia bakalan Ya. akan ada risikonya juga main saham ini, nggak hanya lu bakalan bakalan untung terus, tapi lu bakalan ada resiko-risiko itu. Nah, meminimalisir resiko itu diperlukan yang namanya analisis. Jadi tadi kata Bro Rian itu ada 2 analisis yang mungkin teman-teman bisa pakai. Pertama, analisis fundamental. Jadi analisis fundamental ini analisis yang teman-teman bisa pelajarin background dari perusahaan ini gitu loh. Seberapa strong perusahaan ini akan bertahan di masa depan. Mungkin nggak usah jauh-jauh 5 atau 10 tahun. Contoh kayak perusahaan yang A, kita percaya nih perusahaan A akan beroperasi selama 5 atau 10 tahun dan akan terus berkembang. Jadi kita yakin untuk investasi di perusahaan itu. Nah, kalau teknikal ini lebih ke analisis grafik sih, kalau gue bilangnya analisis grafik. Jadi di sekuritas yang kita pakai itu kita bisa lihat grafik setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Nah, teman-teman lihat perkembangan dari grafik-grafik itu. Ini terus turun, lagi turun kah, lagi naik kah, atau ada garis apa namanya bro ya kalau analisis itu? Gue bilang ini moving average gitu. Iya, jadi ada garisnya ya, gitu. Iya, dan trennya. Itu menarik kan kalau untuk teman-teman belajar gitu. Nah, yang kedua tadi tipsnya dari Bro Rian ini, teman-teman gunakan uang dingin untuk investasi gitu. Jadi jangan gunakan uang yang mungkin akan kalian pakai untuk biaya kehidupan 1 bulan. Tapi kalian percaya kalian investasi itu dan berharap 1 minggu lagi sudah menghasilkan lebih gitu. Itu salah banget ya. Jadi investasi itu uang yang benar-benar dingin dan nggak akan kepake selama kurun waktu yang kalian tentukan. Misalnya kalian save money per bulan itu 20% dari pendapatan, dan 20% itu benar-benar nggak akan kepake gitu. Sampai mungkin 5 tahun lagi kalian ingin beli sesuatu. Itu sih menarik banget sih. Itu kayak insight yang bisa kita dapat untuk sebagai investor pemula. Nah, lanjut nih bro. Kalau lu sendiri nih bro, lu investasi itu punya tujuan nggak sih? Tujuan kalau untuk sebenarnya ada sih tujuan, tapi fleksibel gitu sih, kayak gimana bro? Kalau gue kan tujuan gue tuh mungkin karena gue kan umurnya udah pas ya. Untuk menikah, persiapan menikah mungkin sih. Paling lebih ke situ sih. Menarik sih. Jadi tips selanjutnya nih teman-teman, kalau mau berinvestasi pastikan teman-teman punya tujuan. Jadi tujuan ini jadikan motivasi juga. Kalau Brian tadi kan tujuannya adalah untuk meminang anak orang. Jadi butuh dana yang cukup. Dan itu nggak bisa dia dapat dari bin salabim kerja sebulan gitu. Dan itu uangnya itu kan pasti banyak ya, dan dia menggunakan jalur investasi untuk menabung, juga mendapatkan income tambahan. Nah, mungkin teman-teman yang nggak mau nikah atau yang belum mau nikah bisa ganti tujuannya. Mungkin bisa jadi tujuannya pingin beli mobil, atau minimal kalian pingin jalan-jalan ke luar negeri. Contoh, 2 tahun lagi gue pingin ke Eropa nih, gue pingin nabung untuk ke Eropa. Jalur investasi itu bisa kalian manfaatkan gitu. Tapi dengan syarat dan catatan, pastikan kalian sudah paham dengan investasi yang kalian mau pakai itu. Gitu. Bro, pertanyaan terakhir. Sama ini Siti nambahin. Apa ya? Boleh bro? Apa tuh? Sama mungkin kita juga sebelum investasi itu harus tahu profil kita juga, kita ini tipikal yang berani ambil resiko. Kita resikonya moderat, kecil atau tinggi. Nah, masing-masing itu kan beda ya, Jadi kita ada tuh tesnya tuh, ntar cari aja di YouTube, banyak kok yang bahas profil resiko.
Jadi saham itu kebetulan resikonya sedang. Jadi kita kalau mau investasi saham itu harus punya profil resiko yang sedang. Maksudnya apa? Siap untuk returnnya lumayan, siap juga untuk rugi yang return yang loss-nya lumayan gitu. Jadi diperlukan mental yang kuat juga sih, kalau kita kalau kitanya nggak sanggup, ya mendingan jangan. Maksudnya makanya kan ada beberapa profil kan. Kalau profil yang kecil itu kita bisa investasi di emas gitu. Reksadana itu kecil menengah. Jadi reksadana juga lumayan safe lah gitu. Tapi emang dia smooth, nggak terlalu ekstrim kan. Nah, kalau profil kita menengah, kita bisa di saham gitu. Kita ya gitu naik turun. Salah satu saham, ada juga yang lain juga, ada forex, ada pasar uang, aduh macam-macam lah. Baru yang tinggi itu aku lupa deh. Kalau nggak salah saham itu menengah tinggi, aku lupa. Tapi intinya balik lagi tahu diri kita dulu, Siti. Makanya kita harus siap mental. Kan mungkin Tia, lu udah siap mental ya, duitnya ada yang loss ya. Iya, gue juga lagi loss juga sebenarnya dulu, sekarang gitu. Tapi dulu pernah nyicipin yang returnnya lumayan juga gitu. Jadi kita tahu lah kalau investasi saham itu memang begini dunianya. Tapi dalam jangka panjang sih trennya oke. Gitu. Yes. Thank you Bro Rian, banyak banget nih insight yang kita dapat dari pertemuan pertama. Karena ngomongin investasi itu harus santai, harus bertahap. Jadi jangan langsung kita bahas semua kali ya. Mungkin yang dengerin bakalan berat ini. Bro, thank you untuk sesinya hari ini. Mungkin Bro ada nggak satu kalimat atau bolehlah kasih pesan buat teman-teman yang baru mulai untuk investasi, apa nih pesan dari Bro Rian sebagai investor yang sudah memulai duluan? Oh, sudah mulai duluan ya, bukan jago ya, jangan bilang jago. Saat kalimat ini ya, satu kalimat ya. Kalau dari aku, investasilah sedini mungkin, karena hidupmu tidak cuma untuk hari ini, tapi untuk masa depan. Cakep banget. Jadi asik. Jadi apa ya? Jadi motivasi juga. Sadar hari ini bukan akhir dari segalanya. Jadi boleh bersenang-senang, boleh happy, tapi ingat masa depan ya. Iya, tapi nggak berarti kita pelit juga ya sama diri sendiri ya. Oke. Kita boleh beli kamera juga, boleh beli apa. Cuman mungkin jangan, takutnya kan orang yang ekstrim kan ini apa, udahlah gue pokoknya nggak apa-ngapain gitu. Diajak keluar kawan nggak ada duit karena duitnya ditabung. Jadi setengah-setengah aja gitu, imbang gitu. Kita boleh hobi, tapi jangan lupa nih investasinya tetap harus ada. Yes. Oke. Thank you sekali lagi Bro Rian sudah mau join di video kali ini. Semoga banyak pasti ya, bukan semoga ya, pasti banyak yang bisa teman-teman ambil dari obrolan sederhana ini. Kalau yang belum subscribe boleh di-subscribe, like dan komen. Jadi komen ini bebas teman-teman. Kalau teman-teman ngerasa lebih expert dan punya tips and tricks ya boleh dibantu di komen biar banyak yang baca juga. Kalau yang baru mulai, pesan aku ya jangan takut, semua memang ada resikonya, tapi pasti ketika kita belajar resiko itu akan semakin diminimalisir. Gitu aja. Thank you Bro. Sampai ketemu lagi teman-teman. Sampai ketemu. Thank you banget.